Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Joy Sareva, saya dari kelas 11 TIA. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman perhitungan KV di aplikasi Visual Basic. Sebelum memulai pemrogramannya, kita bisa mendesain latar belakang, baru font tulisan, bentuk-bentuk font tulisannya agar cantik. Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi Visual Basic. Nah, di program KV ini kita harus mempunyai 3 form, di mana isi form 1 terdapat 2 label, yaitu 1 untuk username, 1 untuk password, 2 text box, 1 untuk isi username dan satunya isi untuk password, dan 2 commanded, 1 untuk login dan satu lagi untuk cancel. Untuk memulai program awalnya kita harus terlebih dahulu menyatukan form 1 atau menyambungkan form 1 ke form 2. Nah, sebelum kita masuk ke listingnya, terlebih dahulu kita klik 2 kali kotak commanded yang bertulisan login. Nah, nanti isi listing kotak commanded yang bertulisan login seperti ini, supaya dia nyambung ke form 2. Lalu jika sudah ada listing seperti ini, kita bisa lanjut ke form 2. Form 2 berisi menu makanan, menu minuman, dan menu snack. Dimana form 2 ini terdiri dari 12 gambar dan 12 frame. Dimana dalam satu frame ini mempunyai 4 label dan 4 text box, 1 untuk nama, 2 untuk harga, 3 untuk jumlah beli, dan satu lagi untuk total. Nah, agar nama dan harga ini langsung terisi, kita bisa membuat listing programnya dengan cara kita mengklik 2 kali gambar tersebut dan mengisi seperti ini. Nah, setelah kita sudah mengisi seperti ini, kita bisa langsung ke text box jumlah beli. Nah, kita bisa langsung mengisi listingnya seperti ini. Begitulah untuk seterusnya. Nah, setiap text box itu harus mempunyai atau usahakan mempunyai nama-nama tertentu supaya bisa membedakannya setiap text box. Contohnya untuk text box nama, saya membuat namanya txtnm_spaghetti. Nah, untuk txt box harga saya buat txt_hrg_spaghetti. Dan untuk text box jumlah beli saya membuat txtjlh_spaghetti. Dan untuk total txttotal_spaghetti. Begitu juga lah selanjutnya untuk gambar-gambar selanjutnya. Di form 3 ini kita membuat form kosong aja dan formnya diperbesar terlebih dahulu. Agar nanti cetak struknya terbaca. Ini kita memberikan tambahan 1 frame di mana berisi 4 label untuk total pesanan, total bayar, uang bayar, uang untuk kembalian, dan text box juga 4 untuk isi-isinya tersebut. Nah, listing untuk total pesanan tersebut
kita klik 2 kali text box pesanan. Seperti biasa, setiap text box kita harus menamakannya terkhusus supaya bisa membeda-bedakannya. Nah, kita klik 2 kali text box untuk total pesanan. Dan inilah isi listing programnya. Nah, di dalam listing ini kita menambahkan setiap menu-menu makanan yang ada tadi kita buat. Nah, di sini saya mempunyai 12 menu makanan, jadi semua saya ketik di sini 12 makanan dengan nama txt box-nya berbeda-beda. Lalu untuk txt total bayarnya, seperti biasa kita klik 2 kali dan inilah isi programnya. Sama seperti tadi, bedanya di total pesanan yang dijumlahkan itu jumlah pesanannya. Nah, kalau di total bayar ini yang dijumlahkan adalah total harga yang mau kita pesanin. Nah, di sini juga kita ketik semua menu-menu makanan yang kita sediakan di cafe kita. Nah, itulah listing programnya. Bayar, kita tidak perlu mengisi listing program karena nanti di sini kita akan mengisi uang yang kita bayar untuk membayar apa yang kita beli. Nah, untuk listing txt kembalian. Nah, ini untuk listing txt kembalian. Lalu di form 2 kita menambah 2 kolom common button untuk cek pesanan dan cetak struk. Nah, di cetak struk ini kita mempunyai listing. Nah, inilah listing untuk cetak struk. Nah, di sini kita akan menulis ulang nama, harga, jumlah beli, dan total yang ada di menu-menu tadi. Sampai sini. Lalu ini listing cek pesanan. Sama seperti tadi, kita menulis ulang nama, harga, jumlah, dan total yang menu-menu yang kita tersediakan di cafe kita. Sampai sub. Seperti ini listingnya. Sampai 12 jika menu jualan kita ada 12. Dan teliti dalam membuat txt nama dan txt harga, txt jumlah, txt total. Samakan txt nama di sini dan txt yang kita buat tadi. Nah, di cek pesanan dan cetak struk, jangan lupa kita sambungkan ke form 3 yang kosong tadi, karena nanti terisi cek pesanan dan cetak struk nanti akan terisi di form 3. Nah, jika semua sudah
terisi dengan baik program listingnya, kita bisa menjalankan program kafe perhitungan tersebut. Kita masukkan username nama kita dan password kita. Kita login. Nah, kita tinggal klik gambar yang mau kita pesan, contohnya. Nah, kita ketik jumlah beli yang mau kita beli, lalu melihat totalnya kita tinggal tekan enter. Begitu juga untuk selanjutnya, kita ketik gambar, kita klik gambarnya, kita ketik jumlah belinya, lalu untuk melihat totalnya kita enter. Lalu untuk total pesanan kita klik spasi, total bayar juga kita klik spasi, uang bayar kita ketik sendiri berapa uang yang mau kita bayar. Lalu untuk kembalian juga kita spasi. Lalu kita cek pesanan. Nah, inilah tadi gunanya form 3 itu. Kita bisa melihat cek pesanan kita di sini. Nah, jika kita ingin cetak stroke, kita cetak stroke. Nah, untuk mencetak stroke kita harus mensimpan file tersebut. Contohnya, nah, saya menyimpannya di dokumen dalam bentuk PDF. Kita save. Nah, beginilah kita jika ingin mencetak stroke. Nah, cetak stroke ini kita bisa ngeprint jika ada printan kita. Nah, begitulah penjelasan saya untuk program perhitungan kafe.